Hello guys, welcome back again to my channel. Sudah lama banget saya tidak membuat video untuk kalian pada malam hari. Dan pada hari ini saya akan kembali melakukan hal tersebut karena ada sesuatu dan sebuah pertanyaan yang mungkin sering banget saya temukan di kolom komentar. Salah satunya adalah, kok kira-kira bagaimana sih kita bisa memilah gitu ya altcoin yang wajib kita pantau atau mungkin bisa kita jadikan sebagai tempat untuk melakukan diversifikasi. Alias kira-kira yang mana nih yang pantas kita masukkan aset kita ke dalam project tersebut. Nah, untuk video malam hari ini, saya akan perkenalkan ke kalian salah satu project yang menurut saya cukup menarik. Dan disclaimer on dulu, saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan sebelum teman-teman melakukan keputusan investasi apapun, kalian sudah terlebih dahulu melakukan riset sendiri. So, semua yang kalian tonton dan dengar di video hari ini hanya opini pribadi saya belaka. Dan teman-teman, nama projectnya hari ini adalah Hydra. Dan untuk menjawab pertanyaan di awal video tadi, seputaran kira-kira altcoin seperti apa yang worth it untuk kita jadikan sebagai at least semacam watchlist, adalah sebuah project yang menurut saya pertama, solving problem, menyelesaikan sebuah masalah. Ini idealnya ya teman-teman, menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, didukung oleh berbagai media dan juga exchange. Artinya kita melihat ada beberapa exchange yang sudah melakukan listing terhadap project tersebut. At least kita tahu bahwa ya harusnya mereka ada sedikit banyak melakukan yang namanya riset terhadap project ini. Kemudian yang ketiga, kita juga harus pantau timnya. Kalau bisa idealnya timnya adalah yang sudah berpengalaman, terutama di bidang blockchain, dan juga tentunya yang mempunyai kredibilitas tinggi. Itu ada beberapa syarat utama menurut saya yang perlu dipenuhi, atau checklist yang perlu dipenuhi sebelum saya berpikiran untuk menjadikan sebuah altcoin ke dalam watchlist saya. Yang belum tentu juga saya invest, tapi dijadikan at least sebagai sebuah watchlist. Nah, Hydra adalah salah satunya, teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita bakalan bahas di video hari ini, dan kita nggak bakalan bahas sampai terlalu mendetail banget, karena saya rasa juga sebagian dari teman-teman mungkin tidak terlalu pengen tahu secara teknis seperti apa, tapi gambaran besar kita bakalan bahas di video hari ini. Nah, di sini teman-teman disampaikan Hydra Chain solving the total supply problem. Hydra is an open source proof of stake blockchain with a unique set of economic features. It packs a unique combination of inflationary as well as deflationary mechanics as part of its economy that work in parallel and let the real adoption define its total supply. Jadi ada sebuah konsep yang menarik di sini teman-teman. Mereka menggunakan proof of stake dan ada kombinasi antara inflationary dan juga deflationary untuk koinnya sendiri. Kita tahu deflationary itu berarti koinnya itu terus-menerus berkurang, kalau inflationary itu bisa aja terus meningkat. Nah, ini mereka memainkan keduanya gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas ke bawah, kita akan bisa membaca beberapa fitur utama yang ditawarkan oleh Hydra Chain di sini. Yang pertama adalah powerful staking economy. Hydra is a proof of stake blockchain. Everyone can become a full node in a few clicks and stake Hydra to help maintain the networks. Stakers receive a high economic stream through block rewards awarded by the blockchain. This ensures the chain is always well protected against 51% attacks. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadi seorang investor di Hydra, kalian juga bisa sekaligus menjadi node di sini. Dan setiap kali ada transaksi di blockchain Hydra, kalian tuh akan mendapatkan rewards. Sekaligus juga kalian bisa menjadi seorang node hanya dengan melakukan staking token Hydra kalian. Dan di sini disediakan juga more info kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut soal penjelasan teknisnya seperti apa, mau staking, mau jadi node, dan seterusnya. Dan juga ada kalkulator staking rewards. Jadi kalian bisa mengkalkulasi kira-kira kalau misalnya saya staking sekian token Hydra, itu kalian akan dapatkan rewards-nya seberapa. Itu juga disediakan di sini. Nah, selain itu juga, share economy benefiting all stakeholders.
Hydra provides 50% gas royalties to smart contract owners. Developer or projects receive 50% of the transactions fee whenever their smart contract is executed by a user. This unlocks a unique economy for DEX application and dApps with high transaction volume that are currently wasting this enormous economic stream. Jadi untuk teman-teman yang juga mungkin merupakan developer, di sini juga sangat menarik kalau misalnya kalian building dApps atau DEX di blockchain-nya Hydra, kalian akan mendapatkan insentif untuk 50% biaya gas itu untuk kalian. Sistemnya seperti apa? Nah, misalnya nih, ada yang menggunakan smart contract kalian, ya kan? Nah, fee-nya katakanlah $0,5. Nah, 0,25-nya itu akan masuk ke kalian kalau misalnya kalian merupakan developer. Oke? Jadi semuanya dapat. Yang merupakan developer dapat, yang merupakan staker yang jadi node itu juga dapat rewards-nya. Menarik banget kan? Kemudian fitur berikutnya adalah soal transaction fee. Fixed transaction fees and 100% burn. The Hydra blockchain achieves transactional cost predictability through a stable gas price protocol. The gas price is governed by coin holders through a decentralized voting mechanism and is always set in fiat. An oracle monitors the price of Hydra on exchanges and adjusts the fee settings dynamically. The result is a fixed price per transaction in USD equivalent, irrespective of the Hydra rate, thus giving network participants and real-world business application the stability they need. Jadi, di sini juga disediakan fixed transaction fee. Jadi, biaya transaksinya itu nanti akan fix, teman-teman. Dan 100%-nya transaction fee-nya itu bakalan bisa di-burn. Oke, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini juga dijelaskan prosesnya seperti apa. Misalnya ada yang kemudian bertransaksi 10 token Hydra, di sini 500 token Hydra, fee-nya $0,2, di sini $0,2, dan nanti di sini juga sama. Di sini akan ada dapat gas royalty itu 50%-nya, sisanya itu bakalan di-burn, teman-teman. Oke, 100% burn all of transaction fee, 50% royalty on gas for smart contract creators, fixed transaction fees. Jadi itu semuanya juga disediakan di blockchain-nya Hydra. Nah, dan juga teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Hydra, tentunya kalian juga perlu join komunitas yang mereka sediakan. Di antaranya di sini ada Twitter dan juga Telegram yang bisa kalian ikuti. Kalau saya pribadi sih lebih menyarankan kalian untuk join ke Telegram saja, karena di situ lebih interaktif gitu ya, sehingga kalian bisa nanya-nanya. Kalau misalnya kalian ternyata punya pertanyaan yang tidak terjawab ketika kalian membaca di white paper atau di websitenya. Selain itu juga tentunya dari segi blockchain-nya sendiri juga ada kelebihan adaptive supply, fixed fees, high scalability, smart contract compatibility, and democratic governance. Jadi di sini juga disediakan skalabilitas yang tinggi. Ini juga sangat penting tentunya. Kita pengen bahwa sebuah blockchain itu akan terus bisa dinaikkan skalanya, kecepatannya, sehingga dari waktu ke waktu itu ada progress gitu. Kita tidak stuck di satu tempat. Dan di sini disampaikan bahwa up to 2000 transaction per second elastic capacity, okay? EVM compatible smart contract platform, wallet level scalability, unique decentralized governance protocol. Jadi ini juga ada berbagai fitur yang ditawarkan di Hydra blockchain. Dan partner mereka juga sudah lumayan banyak, teman-teman. Mungkin ada beberapa nama yang juga sudah pernah kalian dengar, diantaranya adalah KuCoin, Get.io, Bitcoin.com, MEXC. Ini adalah beberapa exchange yang termasuk sudah top lah, teman-teman. Dan mereka sudah melakukan listing untuk token Hydra Chain di sini. Tapi tentunya, ini masih akan menjadi peluang yang sangat besar, teman-teman. Kenapa? Karena ya kita belum melihat dia di listing di Binance gitu, yang biasanya akan menghasilkan gains yang luar biasa. Ketika baru ada rumor saja bahwa kita akan list di Binance, itu biasanya akan ada pembelian besar-besaran gitu ya. Ditambah lagi Hydra itu juga sudah dibentuk sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu dan sudah sempat mendapatkan koreksi yang cukup dalam, sehingga sekarang kita mendapatkan harga yang jauh lebih murah daripada teman-teman yang mungkin sempat membeli di awal. Nah, kemudian dan pertanyaan yang tadi saya sebutkan juga,
salah satu checklist gitu ya yang wajib kita tanyakan kalau misalnya kita pengen invest di sebuah altcoin atau at least jadikan sebagai watchlist adalah apakah project tersebut di-back oleh tim yang juga solid. Nah, di sini kita bisa lihat list dari tim yang membuat Hydra di sini. CEO dan co-foundernya bernama Nikola Alexandrov. Nah, siapa dia? Dia adalah a leading blockchain travel project with 2.1 million integrated hotels in 190 plus countries through contract with 15 of the biggest travel suppliers in the world. 7 years of experience with high-frequency algorithmic trading on high-liquidity global markets, co-founder of the Bitcoin 7 exchange that in 2011 had been one of the first exchange in the world, reaching third place in global volume, CEO of the SEO.com agency. Jadi CEO-nya di sini pengalamannya sudah banyak sekali, teman-teman. Kalau yang berkaitan dengan blockchain, dia merupakan co-founder dari salah satu exchange crypto di tahun 2011, teman-teman, bernama Bitcoin 7, yang pada saat itu merupakan exchange ketiga terbesar di dunia. Dan dia juga merupakan CEO dari salah satu agensi, dan dia pernah juga berpengalaman di bidang travel, berkaitan juga dengan blockchain, dan seterusnya. Nah, co-foundernya sendiri bernama Hristo Tenchev, gitu. Mudah-mudahan tidak salah ya saya bacanya. Dan dia juga merupakan co-founder dari Bitcoin 7. Kemudian dia juga founder dari xssoftware.com, one of the most successful gaming companies in Europe with more than 50 million registered players worldwide. Co-founder of softbunny.bg, an innovative IT education with more than 100,000 software engineering students for its 3-year history, also pioneering blockchain education in Bulgaria. Jadi, ya kalian bisa baca sendiri di sini. Dari CEO dan juga co-foundernya saja, teman-teman, sudah terlihat bahwa mereka sangat berpengalaman di bidang blockchain. Selain di blockchain, mereka juga mempunyai pengalaman di berbagai bidang yang lainnya, sehingga mungkin kalian bisa cek lebih lanjut gitu ya. Soal kredibilitas mereka seperti apa, kira-kira kinerja mereka seperti apa. Tapi bagi saya dengan ada pengalaman yang di-listkan di sini itu harusnya sudah cukup menggambarkan gitu bahwa mereka ya bukan tim yang abal-abal gitu. Nah, CCO dan juga partnernya juga kalian bisa baca di sini bernama Florian Pfeffer, kemudian business development-nya dari Nevena Petrova. Rata-rata kalau saya baca tadi ya teman-teman, itu timnya sudah sangat-sangat berpengalaman semuanya teman-teman. Bahkan kalau misalnya kalian baca di sini 50 years. Rata-rata pengalamannya itu yang sudah bertahun-tahun di bidang masing-masing gitu. Di sini ada yang 20 tahun, kemudian ada yang pokoknya udah belasan tahun, 20-an tahun, ada yang mungkin 5-6 tahun minimal gitu ya. Tapi nggak ada yang baru-baru, semuanya sudah mempunyai pengalaman. So, untuk tim sendiri menurut saya ini bisa di checklist. Project-nya juga menyelesaikan sebuah masalah, itu juga di checklist. Karena kan yang namanya blockchain gitu ya teman-teman, dimana kalian bisa build dApps di atas blockchain ini, yaitu menyelesaikan masalah gitu, disediakan wadah, ya kan? Kemudian timnya juga oke, gitu ya, kita lihat di sini listnya seperti apa, dan juga kita tahu bahwa sudah di list di beberapa exchange yang cukup ternama, MEXC, Get.io, kemudian KuCoin, dan saya rasa ke depan ketika Hydra harganya kembali terus-menerus naik, akan memicu minat para exchange lainnya untuk juga melakukan listing terhadap project ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari histori pergerakan harganya sendiri, untuk 7 hari terakhir saja, teman-teman, performa Hydra itu termasuk salah satu yang cukup baik ya. Bahwa dalam 7 hari terakhir, kita mengalami peningkatan sebesar 46,4%. Dari yang awalnya, jika diperhatikan itu $0,5, menjadi sekarang $0,74. Dan pergerakan chartnya sendiri terlihat cukup bullish sampai sekarang. So, untuk chart juga masih terlihat cukup oke. Dan yang menariknya lagi teman-teman, untuk market cap-nya sendiri, fully dilated market cap-nya itu cuma $20 juta. Jadi ini saya kategorikan mungkin sebagai altcoin yang micro cap gitu ya, yang artinya market cap-nya masih sangat kecil. Ada kelebihan dan kekurangan tentunya ketika kita membicarakan soal sebuah project yang market cap-nya masih sangat kecil. Kontranya adalah tentunya resikonya lebih tinggi gitu ya, karena kan ya kita tahu bahwa yang invest itu angkanya belum banyak. Tetapi di sisi lain, kalau misalnya ternyata project ini bakalan sukses dan kalian invest mulai dari ketika dia market cap-nya sedikit seperti sekarang,
maka kalian mempunyai potensi untuk melipat gandakan eh, investasi kalian, bisa aja ratusan sampai ribuan persen. Ya tentunya tidak ada garansi bahwa hal tersebut akan terjadi teman-teman, tapi ini saya hanya bicarakan secara general. Kalau kita bicara soal altcoin yang microcap, ya memang dia super high risk, tapi juga bisa jadi super high return. Jadi kalaupun kalian memang pengen dan berminat untuk invest di altcoin yang microcap, ya saya tetap menyarankan teman-teman untuk pertama melakukan riset dengan sangat dalam. Yang kedua, jangan menaruh uang yang kalian tidak siap untuk kehilangan ke dalam project-project yang market cap-nya masih terlalu kecil. Itu aja saran saya gitu ya. Dan kalian kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, di sini juga ada disediakan white paper 2.0-nya, sehingga kalian mungkin bisa membaca secara teknis itu sebenarnya Hydra itu apa gitu ya, kegunaannya seperti apa, kemudian untuk statistiknya seperti apa, itu semuanya disediakan di sini. Jadi kalian bisa langsung saja baca, dan mungkin ini bisa mengubah pikiran kalian yang dari awalnya mungkin tidak berminat menjadi penasaran gitu, dan bisa menjadikan Hydra sebagai salah satu watchlist kalian. Dan tentunya tidak lupa sekali lagi saya menyarankan teman-teman kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai project ini, silakan kalian bisa join ke Telegram group yang sudah disediakan juga. Dan selain ada Telegram, dia juga ada Twitter, tapi saya pribadi sekali lagi lebih menyarankan untuk Telegram karena di sini lebih interaktif. Kalian bisa langsung menanyakan pertanyaan kalian kepada para admin dan juga mungkin ada foundernya di sana, sehingga menurut saya itu akan jauh lebih efektif. So, saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman untuk kenapa saya menjadikan Hydra ini sebagai salah satu watchlist gitu ya. Penjelasannya saya rasa sudah cukup jelas. Kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan penjelasan lebih lanjut, ikuti media sosial yang tadi saya sebutkan, atau semua yang saya jelaskan di video hari ini, linknya juga sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, jadi kalian tinggal klik saja nanti di sana untuk dapat mengakses website maupun media sosial mereka. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.